Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait kasus draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering yang perkenalkan, nama saya Deva Farah Wiratama dengan NIM 2023 11001. Bahasan yang pertama itu terkait pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan membahas tentang definisi kontrak kerja. Apa sih kontrak kerja itu? Yaitu dokumen hukum yang mengatur hubungan kerja antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama dalam proyek tertentu. Jadi kontrak kerja ini penting sehingga kayak janji-janji apa yang dilakuin antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Jadi dengan dua pihak gitu. Terus kemudian pentingnya kontrak kerja itu yang pertama mengatur hak dan kewajiban pihak terkait, mencegah konflik sesama selama pelaksanaan proyek dan memberikan kepastian hukum. Dengan ada kontrak kerja ini, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang janji di awal, kita bisa tuntut karena sudah ada kontrak kerja ini. Ini juga akan memberi kepastian pada kita dan keterangan pada kita kalau misalnya kita mau kerja sesuatu, itu benefit apa yang didapatkan, misal diomongin dari awal tuh akan sesuai dengan yang akan kita dapatkan gitu. Dan tujuannya yaitu menganalisis permasalahan dalam draft kontrak kerja dan memberikan solusi yang terbaik. Dengan ada kontrak kerja ini, dengan udah disepakatin dua belah pihak, pastinya ini jadi solusi yang terbaik bagi pihak pertama maupun pihak kedua. Selanjutnya terkait deskripsi kasus. Jadi ini kita langsung masuk ke kasusnya aja. Nah, jadi yang pertama ini latar belakangnya terlebih dahulu. Sebuah proyek konstruksi jaringan kelistrikan yang melibatkan konsultan engineering untuk merancang sistem dan mengawasi implementasinya. Nah, pihak yang terkaitnya ada apa aja sih? Jadi pihak yang terkait pada kasus ini, yang pertama itu pemilik proyek misalnya PLN atau perusahaan swasta. Tapi kita misalnya pakai PLN aja nih. Kemudian ada konsultan engineering, penyedia jasa desain, perencanaan dan pengawasan. Dan yang subkontraktornya yaitu pihak yang menangani eksekusi teknis di lapangan. Kemudian diisi draft kontrak kerja ini. Yang pertama, ruang lingkup kerja. Konsultan bertugas merancang sistem kelistrikan dan mengawasi konstruksi. Yang kedua itu subkontraktor, berfungsi untuk bertugas melakukan pemasangan sesuai desain. Kemudian durasi dan jadwal pelaksana. Kontrak menyebutkan durasi perjanjian 6 bulan dengan target per minggu. Jadi ada target-targetnya per minggu, capaiannya, dan kontrak kerja ini berjalan selama 6 bulan. Untuk bagian biaya dan pembayaran ini, pembayaran berdasarkan milestone pekerjaan yang telah disepakati. Jadi ada sepakatan di awal kayak pekerjaan apa aja yang dilakuin, itu bakal ada pembayaran dari apa yang kita sudah kerjakan. Dan terakhir adalah klausul penting, force majeure, keadaan darurat seperti bencana alam, membebaskan pihak dari tanggung jawab. Kemudian penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrage. Jadi untuk isi draft kontrak kerja ini bagi pihak pertama maupun pihak kedua, khususnya untuk pihak kedua itu kita harus dibaca benar-benar untuk isi draft kontrak kerjanya. Kadang banyak juga yang tidak membaca dengan benar-benar dan kemudian karena kontrak kerja sudah berjalan dia menyesal di akhir karena ada beberapa kontrak kerja, ada perjanjian-perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi bagi kita yang nantinya bakal bekerja ke depannya dan siapa tahu kita jadi pihak pertama, jadi yang memiliki perusahaan juga, usahakan jangan licik atau tidak melanggar perjanjian kontrak kerjanya, karena juga itu salah satu pelanggaran hukum yang bisa kena sanksi juga kalau misalnya melanggar. Selanjutnya kita akan membahas terkait permasalahan dalam draft kontrak nih. Yang pertama, ketidakjelasan ruang lingkup kerja. Tidak ada penjelasan rinci tentang tanggung jawab konsultan jika terjadi kesalahan desain. Jadi bisa di kontrak kerja tuh nggak ada nih penjelasan rincinya. Terus tiba-tiba ada hal-hal yang kita harus menanggung jawab hal tersebut kalau misalnya ada kesalahan desain. Jadi intinya ketidakjelasan ini akan mengantar kita kepada kebingungan, terus nantinya juga malah dituntut yang hal yang aneh-aneh. Misal ini kalau nggak ada penjelasan rinci, terus tambah tambah-tambahan yang hal itu sebenarnya nggak ada di kontrak kerja. Jadi itu juga
banyak jadi permasalahan. Kemudian perselisihan biaya, pemilik proyek merasa biaya konsultasi terlalu tinggi tanpa rincian transparan, jadi kadang biaya yang didapatkan itu berbeda sehingga merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, itu juga sering terjadi. Dan kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa, klausul arbitris tidak menjelaskan mekanisme rinci. Ini juga salah satu hal yang sering jadi masalah, sehingga sekali lagi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, yaitu untuk kontrak kerja harus dibaca dengan jelas, kemudian lebih dalam dan mencari hal-hal rinci lainnya sehingga tidak ada kesalahpahaman di akhirnya gitu. Kemudian yang ini adalah analisis dan solusi dari permasalahan kasus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Evaluasi draft kontrak adalah salah satu hal yang bisa dilakuin. Jadi misalnya kontraknya kurang detail dalam mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, itu bisa ditambahin detailnya, dilengkap-lengkapin sehingga tidak ada perselisihan terjadi. Kemudian ketidakjelasan pembagian risiko menyebabkan potensi konflik. Kalau misal pembagian resiko, pembagian tanggung jawab itu nggak detail, nggak rinci atau nggak transparan, menyebabkan adanya konflik sehingga malah membuat lingkup kerja jadi kurang baik. Jadi harus perlu evaluasi. Solusinya yaitu pertama, tambahkan detail pada ruang lingkup kerja, misalnya tanggung jawab konsultan jika desain gagal. Sertakan jadwal pembayaran yang rinci agar lebih transparan lagi. Jadi benar-benar tidak ada kesalahpahaman dan bisa saling mengerti. Oke, gini tanggal segini bayarnya, dibayar segini, jumlah segini. Jadi nggak secukupnya, atau pokoknya harus benar-benar transparan lah biar nggak ada kesalahpahaman. Terus kayak biar ngiranya nggak ada kayak di korupsi uangnya, padahal emang gaji segitu sesuai perjanjian dari awal. Kemudian revisi klausul arbitris agar lebih spesifik, misalnya gunakan badan arbitris lokal gitu. Nah, kesimpulannya pada pemaparan kali ini yaitu kontrak kerja yang jelas dan detail adalah kunci kelancaran proyek yang kita akan lakukan. Yang jelas ya, saya kasih kayak garis itu sebagai penjelas gitu, hal-hal yang penting. Kemudian semua pihak harus memahami, keduanya harus bisa memahami isi kontrak sebelum menandatangani. Jadi nggak asal menandatangani, karena itu juga akan mengakibatkan kita menyesal di akhir kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Dan yang ketiga itu revisi draft kontrak sebaiknya dilakukan dengan pendampingan hukum dan ahli engineering. Dengan ada pendampingan yang hukum, itu jadi orang-orang yang ingin membuat kontrak itu lebih hati-hati dan bisa sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada kecurangan di dalamnya gitu. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah adalah pemaparan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.